Halo semuanya, di video kali ini kita akan ngobrolin 3 fakta menarik tentang harga saham yang mungkin nggak semua orang tahu, khususnya untuk teman-teman yang baru mulai berinvestasi saham. Jadi, langsung aja kita mulai videonya ya. Yang pertama, price itu tidak sama dengan value. Yes, teman-teman nggak salah dengar. Dalam investasi saham, price itu memang berbeda dengan value. Saya mau ambil salah satu kutipan dari Warren Buffett. Beliau pernah bilang, price is what you pay, value is what you get. Dan yes, saya setuju banget sama kata-kata ini. Price adalah uang yang harus kita bayarkan untuk membeli saham. Sedangkan value adalah berapa nilainya, berapa value dari saham yang kita beli. Dan jelas, ini bisa saja berbeda. Supaya lebih enak, kita akan pakai contoh ya. Dan pastinya disclaimer on, saham-saham yang ada di video ini hanya contoh aja, bukan ajakan untuk membeli atau menjual. Juga saya nggak bermaksud mendiskreditkan atau pom-pom saham apapun. Contoh pertama yang akan kita pakai adalah Jawa, JAWA, atau PT Jaya Agrawati Tbk. Ini teman-teman bisa lihat ya, grafik pergerakan harga saham 5 tahun terakhir. Dia ini sempat di angka 260-an, lalu dia turun ke 50, dan harganya saat ini di sekitar 90-an, di 93. Oh ya, data ini saya ambil dari aplikasi RTI Business ya. Nanti teman-teman juga bisa cek sendiri berapa harganya yang paling update. Kemudian kalau kita lihat EPS-nya, ternyata dari 2017 sampai 2020, ini warna merah terus nih, atau bisa dibilang mengalami kerugian ya. So, udah pasti, kita bisa nilai dari sisi profitabilitas, dia ini sedang mengalami kesulitan. Saat ini, kita nggak usah capek-capek breakdown rasio-rasio lainnya ya. Kita langsung aja fokus ke BVPS-nya, atau book value per share-nya. Mungkin saya akan jelasin dulu sekilas, apa sih BVPS itu? Singkatnya, BVPS ini adalah valuasi perusahaan yang real di atas kertas berdasarkan pencatatan akuntansi. Lalu nilai buku itu dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. So, makanya disebut book value, nilai buku per share, per lembar saham. Nah, akhirnya kita dapat valuasi perusahaan ini sebenarnya di atas kertas adalah Rp40 per lembar saham. Pastinya teman-teman udah tahu ya, banyak banget metode lain untuk menghitung valuasi. Tapi saat ini kita fokus aja untuk pakai book value-nya. Nah, sampai sini harusnya udah cukup jelas ya. Kita harus bayar Rp93 per lembar saham kalau kita mau beli saham Jawa ini. Tapi, ternyata dengan bayar Rp93, yang kita dapat itu nilainya hanya Rp40 per lembar saham. Atau bisa kita bilang, price-nya 93, value-nya cuma 40. Harga yang dibayarkan jauh melebihi nilai yang didapat. Sampai sini harusnya udah oke ya. Lalu sekarang kita akan coba lihat contoh saham lain, yaitu BMTR atau Global Mediacom. Kemudian kalau kita lihat, ini adalah grafik 5 tahunannya. Sama ya, gerakannya turun, mirip-mirip sama contoh yang sebelumnya. Dia ini sempat di level 1200-an, lalu turun ke 160-an, dan sudah mantul ya harganya saat ini di sekitar 280-an. BMTR ini sempat heboh banget beberapa bulan terakhir karena ada Pak LKH atau Lo Keng Hong yang masuk dan borong saham ini. Kayaknya sih beliau masih hold ya sampai saat ini. Oke, sekarang kita akan coba ngintip berapa sih EPS-nya. Di sini teman-teman bisa lihat, kelihatannya masih cukup oke, walaupun di 2020 ini turun, tapi masih bisa tetap profit ya. Jadi secara profitabilitas, saya masih kategorikan saham ini cukup oke. Sekarang kita akan coba lihat berapa sih BVPS-nya BMTR. Ternyata secara pembukuan, nilai realnya BMTR ini dihargai Rp698 per lembar saham. Jadi dengan membayar Rp280 per lembar, kita tuh bisa dapat nilai Rp698. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, harga yang dibayarkan lebih rendah, lebih murah kalau dibandingkan dengan nilai realnya. Makanya nggak heran sih kalau Pak LKH memutuskan untuk membeli saham ini, beliau itu kan dikenal sebagai value investor. Jadi pasti beliau akan suka dengan saham-saham under value. Salah satu contohnya BMTR ini. Nah, sampai sini harusnya udah lebih jelas ya. Price itu berbeda dengan value. Nah, sekarang tugas kita sebagai investor, kita tuh harus cukup smart untuk memutuskan kira-kira perusahaan seperti apa yang lebih layak untuk dibeli. Jadi, pastikan kita membuat keputusan dengan bijak ya. Yang kedua, sebuah perusahaan yang kinerjanya bagus, ternyata belum tentu harga sahamnya akan naik.
Ini sih saya rasa bakalan banyak yang nggak setuju, tapi ya memang kenyataannya begitu. Kinerja bagus, labanya konsisten meningkat, tapi harga sahamnya ya di situ-situ aja. Ada kok, malah banyak yang kayak gitu. Ini saya kasih salah satu contohnya ya, yaitu PBRX atau Pan Brothers. Di sini teman-teman bisa lihat ini grafik 5 tahunannya. Ya, ini terlihat turun juga. Kelihatan sempat sideways bertahun-tahun dari 2016 sampai 2019 di range sekitar 400 sampai 500-an. Lalu dia naik ke 800-an, habis itu dia turun drastis ke banting sampai 140-an di Maret 2020. Dan sekarang sudah cukup naik ya, masih sideways di sekitaran 200. Kurang greget sih kalau kita lihat grafiknya ya. Pergerakan harga sahamnya ya nggak terlalu gimana-gimana. Ini masih sabar banget sih kalau teman-teman mau hold saham ini. Padahal kalau kita lihat EPS-nya, ini bagus banget. Teman-teman bisa cek sendiri nih. Dia naik terus loh dari tahun ke tahun. Bahkan di 2020 yang masuk kategori special case ya, dia ini masih bertumbuh. Kurang bagus apa sebenarnya kan kalau kita lihat dari EPS-nya. Tapi teman-teman cek deh, kinerjanya naik, tapi harga sahamnya ya relatif di situ-situ aja kan. Makanya ini saya bilang ternyata kinerja bagus nggak menjamin kok harga sahamnya akan naik. Ya, disregards, mungkin ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, saya nggak bahas secara detail di sini. Kita akan fokus ke hubungan antara kinerja, antara laba, dengan harga sahamnya. Sekarang kita akan coba lihat ya contoh saham yang lain. Saham ini lagi hits banget, yaitu TINS, atau PT Timah Tbk. Ini BUMN yang lagi rame banget beberapa bulan terakhir karena terkena sentimen electric vehicle. Kita akan coba lihat grafik 5 tahunannya. Di sini kelihatan ya, lowest-nya itu di harga 350-an di Maret 2020, lalu dia ngebut naik drastis sampai ke 2300-an. Bayangin ya, dalam waktu beberapa bulan, kurang dari 1 tahun, naiknya sudah lebih dari 500%. Coba sekarang kita compare dengan kinerjanya. Ini teman-teman bisa lihat, ini adalah EPS-nya. Perusahaan ini rugi di tahun 2019. Lalu, di 2020, kalau kita setahunkan, kalau kita ambil annualize, ini juga masih rugi. Teman-teman coba ya, kita samakan persepsi. Perusahaan itu didirikan, perusahaan dibuat dan dijalankan, itu supaya dapat apa? Pasti supaya dapat profit dong. Kalau ternyata merugi, ya bisa dibilang kinerjanya nggak bagus. Ngapain gitu ya, capek-capek usaha, capek-capek ngurusin tiap hari, tapi rugi. Dan teman-teman bisa lihat, ternyata di saham TINS ini, harganya malah naik drastis ketika kinerjanya masih negatif. Ya kinerjanya turun. Ini lagi-lagi mengkonfirm bahwa kinerja belum tentu mencerminkan pergerakan harga sahamnya. Itu ya. Ya, disregards, TINS ini memang terdampak oleh sentimen mobil listrik ya. Lalu apa sih sebenarnya yang bisa bikin harga saham itu berubah-berubah? Ini tuh sebenarnya simple banget. Ini karena hukum supply and demand. Bahasa Indonesianya penawaran dan permintaan. Kalau misalkan lebih banyak yang beli, harga saham otomatis akan naik. Sebaliknya, kalau lebih banyak yang jual, maka otomatis itu akan ngebuat harga sahamnya turun. Ya, jadi ketika supply lebih banyak, harga turun. Ketika demand lebih banyak, harga naik. Ya memang sebenarnya sesimpel itu ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat contoh ya. Ini adalah order book-nya Bank BRI atau BBRI. Kolom kiri ini adalah antrian orang yang mau beli atau biasa ditulis bid. Sedangkan di kanan ini adalah antrian orang yang mau jual atau biasa disebut ask. Kalau misalkan ternyata ada orang yang mau jual di harga 4.710 di sini ya, ini sebanyak 13.433 lot langsung. Maka bid ini nanti akan habis, karena bid lotnya sudah habis dimakan sama orang yang mau jual. Lalu nanti harga 4710-nya akan pindah ke sebelah kanan, ke ask. Nanti ketika ada lagi nih yang mau guyur, ada yang mau jual lagi di harga 4.700 sebanyak 103.000 lot kayak yang di sini, maka ini bidnya akan langsung habis lagi. Dan 4.700-nya akan pindah ke kanan jadi ask. Pokoknya, kalau antrian beli di kiri sini habis, harga akan turun. Dan berlaku sebaliknya, kalau pasukan belinya lebih banyak, harga di kanan, ini kan kanan yang mau jual ya di ask ya. Nah, yang jual ini barangnya dimakanin sama yang beli. Dihabisin sama orang yang mau beli. Kalau itu terjadi, maka otomatis harga sahamnya akan terus naik. Nah, jadi simpel kan? Itu yang menyebabkan harga saham itu bisa naik turun. Ya, karena ada yang beli dan ada yang jual. Kalau nggak ada yang beli, nggak ada yang jual gimana? Ya udah, dia nggak bergerak, situ-situ aja. Dan kalau ada teman-teman yang berpikiran, ketika fundamental bagus, maka harganya akan naik mengikuti fundamentalnya. Ya, saya pun setuju sebetulnya dengan itu. Tapi konsepnya tetap sama, supply and demand. Jadi ketika suatu perusahaan kinerjanya bagus, pasti makin banyak orang yang mau beli. Makin banyak investor yang mau invest uangnya di saham perusahaan itu. Nanti ketika orang banyak yang mau beli, ya udah,
harga sahamnya bakalan naik. Makanya untuk perusahaan-perusahaan seperti itu, dalam tren jangka panjang, harganya itu relatif naik. Intinya sih sama aja ya, it's about supply and demand. Gitu ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Yang ketiga, harga saham 40.000 belum tentu lebih mahal dari harga saham 1.460. Mungkin agak bingung kali ya dengarnya. Kita akan langsung aja ya ambil contoh dari dua emiten blue chip, big caps yang fundamentalnya bagus. Yang pertama, ada GGRM, Gudang Garam. Harganya per 24 Januari ini di 40.800-an. Jadi untuk beli satu lot, teman-teman perlu bayar 4 juta. Lalu kalau kita lihat kompetitornya, HMSP harganya 1.460. Jadi untuk beli satu lot, kita hanya perlu bayar 146.000. Nah, kalau dilihat dari harga per lot, kebanyakan investor pemula pasti bilang GGRM lebih mahal. Karena butuh uang yang jauh lebih banyak untuk beli satu lot dibandingin dengan HMSP. Itu kan selisihnya jauh ya. Tapi saya mau kasih tahu ke teman-teman, ternyata faktanya secara valuasi GGRM lebih murah dibanding HMSP. Teman-teman juga boleh garis bawahi statement ini, GGRM jauh lebih murah dibanding HMSP. Ah, gimana ceritanya mas bro? Yang harganya 4 juta kok dibilang lebih murah dibanding 140.000? Oke, gini, saya akan coba jelasin ya. Pasti teman-teman udah tahu, untuk menghitung market cap, rumusnya adalah harga saham dikali dengan jumlah lembar saham yang beredar. Nih, teman-teman bisa lihat rumusnya di sini. Nah, kalau kita balik rumusnya, untuk mencari harga saham, caranya itu market cap dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Sampai sini harusnya teman-teman udah paham dulu ya tentang rumus ini. Sekarang kita akan coba lihat datanya. Gudang Garam, GGRM per hari ini market cap-nya itu di sekitar 78,6 triliun. Sedangkan HMSP 169,82 triliun. Nih, dilihat dari market caps-nya, sebenarnya lebih besar HMSP kan? Ya ini hampir 2 kali lipatnya. Tapi kenapa harga per lembar sahamnya lebih murah? Jadi, penyebabnya adalah lembar saham HMSP ini jauh lebih banyak dibanding Gudang Garam. Jadi, faktor pembaginya lebih besar. Bayangin aja, Gudang Garam jumlah lembar sahamnya itu cuma 1,9 miliar. Sedangkan HMSP ini jumlah lembar saham beredarnya itu 116 miliar. Artinya jumlah lembar saham beredarnya si HMSP itu 60 kali lipat lebih banyak dibanding Gudang Garam. Nah, sekarang kita akan coba hitung ya. Seandainya jumlah lembar saham HMSP ini sama dengan Gudang Garam, jadi 169,82 triliun, kita bagi sama jumlah lembar sahamnya Gudang Garam yang 1,9 miliar. Maka akan kita dapat harga saham HMSP itu per lembarnya akan jadi sekitar 88.000. Karena minimal pembelian di bursa kita itu 1 lot atau 100 lembar, maka untuk beli HMSP, teman-teman harus keluarin uang sebanyak 8,8 juta untuk dapat 1 lot. Jadi dari sini teman-teman udah bisa lihat sebenarnya. HMSP yang harganya 1.460 itu ternyata lebih mahal dari Gudang Garam. Ya, 88.000, sedangkan Gudang Garam tadi di 40 ribuan, 2 kali lipat. Karena udah kemahalan, maka HMSP akhirnya memutuskan untuk melakukan stock split 1:25 di tahun 2016. Nanti teman-teman bisa search saja sendiri apa itu stock split. Nah, stock split ini memperbanyak lembar saham yang beredar supaya harganya lebih terjangkau oleh investor retail. Ya, salah satu alasannya pasti karena supaya lebih liquid ya. Karena kan kalau harus bayar satu lot 8,8 juta, kayaknya agak kurang liquid gitu ya. Jadinya dengan 146.000 ini satu lot, ini akan lebih mudah dibeli oleh investor retail yang memang mau nabung saham, yang memang mau nyicil saham setiap bulan. Karena harganya lebih murah ya. Jadi pesan saya, jangan hanya melihat mahal atau murah suatu saham hanya dari harganya. Nah, jadi balik lagi, ini adalah PR kita sebagai investor untuk melakukan valuasi, untuk menghitung dan mencari informasi lebih dalam tentang emiten saham yang akan kita beli. Gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu. Mudah-mudahan ini nambah insight teman-teman semua. Jangan lupa follow Instagramnya Diskusi Investasi di @diskusi.investasi. Kalau ada yang mau ditanyain atau ngobrol-ngobrol, teman-teman juga bisa DM ke Instagram ini ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada tambahan dari teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar ya, supaya kita bisa diskusi bareng-bareng. Happy investing. Thank you. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.